Kaifiat syariat dengan cara syariat, baca aja apapun yang dibaca lah. Nah kemudian kedua, kedua kaifiatil hakikat dengan cara hakikat. Cara hakikat ini kadang yang dibaca-baca. Pandang diri nang sekarat nih, atau diri orang yang meninggal, atau diri yang ada dalam kubur. Pandang dirinya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hubungkan dirinya dengan nama Tuhan, karena Nur nama Tuhan, bukan diri dengan nama Nabi. Menjalan dirinya baik, kalau mudah dirinya dalam keadaan jihad dan salawat. Itu artinya memberikan pertolongan secara hakikat. Bahasa Arab ya biadnya hakikat dengan cara hakikat. Sebenarnya jadi para wali-wali itu jerkesah guru di mata pura. Olehnya jar kok beranehnya caranya itu paling patah karena ada cara syariat lawan cara hakikat, karena agama syariat dan hakikat. Jadi harus jalan kedua-duanya nih. Agama itu syariat dan hakikat itu jalan. As-syariatu bila hakikatin adilah, al-hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat, salah. Syariat tanpa hakikat hampa, dan hakikat tanpa syariat sia-sia. Waman jama'a bainahuma, apakah kokok barang siapa mengumpulkan keduanya, baru dikatakan benar. Arti benar ini kada sia-sialah, bermanfaat bagi dirinya dan kehidupan. Ini agamanya dua, syariat dan hakikat lah. Kalau syariat baca-bacaan atau kelakuan, kalau hakikat sebenar-benar di pada hakikat menurut Nabi adalah daripada Muhammad SAW. Masalahnya masalah keyakinan, masalah perasaan kadang dibaca. Dan yang ketiga masalah usahadah. Pandang kita jarahin yang kita hadapi meninggal atau masih meninggal juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak contohnya kan dicabut di pengajian, ditolak di bawah mobil, jin dampar dan makan. Kenapa ini sudah selesai pengajian? Terima kasih kali itu. Belum pernah obat. Kan aneh kan. Mengaji Suti, terima kasih. Jawatan Suti, kira Suti bisa beri ampok. Jadi ujarnya ulun datang di kampung. Dan ditelepon oleh ading nih. Kakak abah meninggal, cuma berubah. Kalau berubah, orang Tanjung berubah, aku kadang menyaksikan perubahan. Persiapan kita kayak kalau ada pemandian nih, melihat perubahan berkisahnya. Habis jembur sekampungan, di kampung ini dari Muara sampai ke Untut, cuma tadi sampai ya lah. Di kota paling-paling di sini aja ada perlu hal-hal kayak itu. Kalau di kampung dari Untut ini sama sampai ke Untut sana. Jadi persiapan kita kayak ini. Jadi berangkatnya dari Banjarbaru ke Tanjung lumayan juga jauhnya Tanjung. 3 jam setengah 4 jam kah. Sekali dibuka dasar berubah dia. Nah di sini kayak nyata. Yang dikatakan makom tawasudiyah. Makom tawasudiyah. Nah ingat tulisannya kan makom tawasudiyah. Makom tawasudiyah pandang luas. Artinya bukan hanya di Nur Muhammad sekalian alam juga pada hakikat daripada Nur Muhammad.
Jadi pandangnya abahnya nih, bak kedekesah keluarganya ngaran anak menolong kuitan lawan supaya jangan supan jana nih berubah ya. Berubah akhirnya putih kuning akhirnya senangnya aram bari aku di tempat kadu kadu akan ini tetangga kita jika hubungan dia akan diminta bicara oke hubungan aja ya kalau pengadaan di Cina kada terduga itu panama apa digambut nah ini artinya memberikan pertolongan secara karena sebelumnya sudah dibacakan yasin dan sebagainya ada juga berubah nah dipandang salah berubahlah lalu senang melihat orang datang mandi senang juga melihat kan nah ini dikatakan memberikan pertolongan secara hakikat dengan memandang bahwa diri orang sekarat atau orang yang sudah meninggal atau yang ada dalam kubur adalah Nur Muhammad bakal istilah derajana hubungkan dirinya ngaran Tuhan ngaran Nabi baginya baik lawan dunia dirinya dalam genggaman kasih sayang Allah secara hakikat ngarannya nah habis sudah soal bagaimanakah cara memberikan pertolongan kepada mereka tersebut di atas berikan penjelasan kami jawab caranya ada dua pertama dengan cara syariat kedua dengan jalan hakikat satu cara memberikan pertolongan dengan jalan syariat bacakan surah Yasin misalnya atau baca surah Al-Quran berikan pahalanya kepada mereka agar mereka dalam rahmat Allah atau baca tahliyah dan selawat hadiahkan pahalanya kepada mereka semoga berkah tahliyah dan selawat kepada Nabi mereka memperoleh ridha dari Allah dan semoga mendapat syafaat dari Nabi kita di manakah dinamakan memberikan pertolongan dengan jalan syariat dibandingkannya memberikan pertolongan dengan jalan syariat dua cara memberikan pertolongan dengan jalan hakikat ya, utama sekali keyakinan bahwa diri Nur Muhammad SAW itu pertama diri Nur Muhammad kan sebenarnya diri jadi kalau di dalam kaidah lah makaina wa amma nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asrun nafsiyah Nur Muhammad itu asa diri asrun nafsi kita pulang nah wa amma nuru Muhammadin adapun itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslun nafsi asadi wa aslun nafsi asadi bidatil muqaddasah dengan diri Tuhan nafsi dan dengan diri nang mulia jadi asadi kita diri Tuhan diri Nabi nah ingatlah mandatul muqaddasah ini kan ini bahasa pengarang kitab artinya diri Tuhan nafsi dat inna bukan nama Tuhan, bukan nama Nabi, bukan dasar pun, bukan nama Tuhan, bukan nama Nabi. Kalau boleh biar tim dasar dulu ada pahala ya kok. Bisa mati kafir karena kenapa? Karena ada hubungan dengan Tuhan ngaran Nabi. Ini dari ma'alim sin ahli bahasa. Baca ketidak kok ada tahun walaupun tamat Darussalam, ada tamat Darussalam. Jadi ini maksud dengan diri Tuhan Indonesia, nur nah ini. Nah, kayak itu pulang. Nah, nurjatnya dua kalimat pulang.
Pertama nur dan nurjat, arti nurjat kan nur diri bagi Tuhan. Yang mana diambil di antara dua kalimat ini jarmal. Ambil ada hubungan dengan nama Tuhan, nur kan. Berarti jatnya bikinan, tambahan, ulahan. Kalau jalan Wahabi bid'ah, juga ulahan. Jadi yang dimaksud dengan diri Tuhan yang nur. Nah, oleh karena itu, ujar orang Bahari diri Tuhan itu nurjat. Orang Bahari itu diri Tuhan itu nurjat. Arti nurjat, nur diri bagi Tuhan. Nurjat dua kalimat, namanya diambil di antara dua kalimat. Ambil, nah ada hubungan dengan nama Tuhan. Karena memberi nama Tuhan sendiri. Jat ini ulahan. Orang ada bahasa lah mulai. Nah kemudian asal diri dengan diri yang mulia. Jat syarifah ini. Artinya diri yang mulia. Jat ini kan bukan nama Tuhan, bukan nama Nabi. Syarifah bukan nama Tuhan, bukan nama Nabi. Jadi maksud dengan diri yang mulia ya Muhammad. Nah, mujma, kalau orang belajar nak sok mujma aja. Mujma ini sempurnakan. Apakah ada Nur Muhammad lah. Mujma pada martabat wahdah aja. Pada martabat wahdah. Sempurnakan pada martabat wahdah. Apakah ada Nur Muhammad lah. Nah, Nur Muhammad sebenar-benar diri kita pada hakikat dia ada hubungan dengan diri Tuhan di Nabi. Namun kita bukan Tuhan, bukan nama Nabi. Kita ini dianjurkan berusaha ikhtiar supaya diri nih dalam terdinding lawan Tuhan lawan Nabi. Supaya diri baik lawan mulia, supaya diri dalam keadaan dikit dan bahwa terakhir hidup dari sisi yang supaya kita terhindar dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, itu maksudnya lah. Di martabat wahdah ini martabat kedua dari martabat 7. Yang jelas martabat ahad ini hak Nabi kita. Kita kada sampai ke sana. Kenapa? Karena Nabi kita dijadikan daripada nurjat. Dan Al-Quran menerangkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Pada kali yang lain Nabi kita bertemu dan melihat Tuhan. Pada waktu itu di sidratil muntaha. Ini ngarannya kalau di dalam martabat ahadiyah. Hanya Nabi kita masa hidup lah. Yang kedua martabat wahdah. Nah, martabat wahdah ini simpul di Nur Muhammad. Wayakpi bil ini tulisannya kayaknya wayakpi. Nah, cukup wayakpi dan cukup sekarang. Bil pana ila isyraq hanya dalam pana dan isyraq Nuri Muhammadin. Pana dan isyraq di Nur Muhammad bil kulliyah. Arti kuliah ini dari kepala sampai kaki jasmani rohani. Watakik dan benar-benar nih keyakinan perasaan. Ini yang dimaksud martabat wadah, martabat ini hak kita. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran bimak hadis. Nah. Orang yang panak di nurhut, orang yang keyakinannya, orang yang perasaannya bahwa dirinya Nur Muhammad ini orang yang di kedudukan yang benar. Bimak itu kedudukan yang benar. Indah malikin muktadir di sisi Tuhan yang jadi akulah pada tangan profesor dokter siapa dulu yang dokter kebetulan Syekh Padi dari semakin kenapa diambil bukti Syekh Padi kan cabang bari nanda kitab politik begitu. Kalau orang kayak itu mudah aja mempelajari kata kaitan dari awal lah. Tapi nggak ini belum hanya habis lah. Itu dilihatnya harap-harapnya sudah ngerti. Namanya kan sudah.
Jadi jadinya bisa ala sabilah hakikat Muhammadiyah. Itu aja Habib kan itu. Nanti beliau ala sabilah hakikat Muhammadiyah. Nah, selesai. Udah menerangkan nanti dia lagi apa maksud dari ala sabilah hakikat Muhammadiyah. Ini artinya atas jalan hakikat Muhammadiyah. Sebenar-benar Muhammad. Sebenar Muhammad, ya Muhammad juga. Sebenar-benar dirita, ya Muhammad juga. Cuma Nabi kita kan, Allah jelaskan, dan Nabi ana basarum syukum nuha, aku manusia juga. Seperti kamu cuma diberikan wahyu dan kita disuruh mutaba'ah Nabi. Tapi pada hakikat bang, sama aja dari Nur Muhammad itu, namun belum ada, lain belum ada kan. Nabi ada situ, kita ada situ juga. Nah, bagi orang mengenal hakikat, lawan Nabi ini ada kaitannya pada hakikat. Ada hubungannya pada hakikat. Bila ada jarak, kan ada kaitannya, hanya terkumpul aja, tapi ada kaitan. Kalau ada hubungan, gitu. Kan itu caranya, makanya dikatakan mutahiyakatun, masalah hubungan. Gitu. Muntasibatun. Dan muntasib itu yang nasab kan menjadi darah daging. Ini akan dijilat api neraka menjadi daging tunai makan dijilat dalam balik ada dijilat dan malah dijilat api neraka. Nah ini kita dijilat tuh panas api neraka. Nah jadi cukup hanya panah dan istirahat minor Muhammad. Jadi diperlukan riyadhah nih latihan sambil-sambil. Jangan melihat manfaatnya apa hendak muas, jangan lo kan kayaknya gitu. Supaya tampan, jangan sendirinya aja. Tidak boleh kita ini ngarannya amanah betul-betul karena Allah aja. Nah kalau Tuhan nyatakan terima yang ada, jangan putus asa terus jalan makan. Itu caranya lah. Nah jadi orang lagi kalau aman Nur Muhammadin dan adapun itu Nur Muhammad. Wallahu aslun nafsi asa diri kita lah. Jadi jalan amal jangan lebih kalau orang ada mengenal asa diri. Kerugiannya bahwa dirinya akan tahu ada pengarang Tuhan lebih itu kerugiannya. Bahayanya kalau mati dalam keadaan syukur ini jalan amal jangan. Wa aslun nafsi asa diri bijatil muqaddas. Ada hubungan dengan diri Tuhan nanti. Semoga diri suci. Wa bijati syarifah dan ada hubungan diri Nabi Muhammad supaya diri suci lawan mulia. Kan itu tujuan inti kita. Habis sudah lah. Pelan-pelan. Wa aslun itu rahmat asal segala ilmu belum ada ya manusianya aja belum ada normal aja nah ada itu asal segala ilmu dan yang menerbitkan segala ilmu setelah dijadikan langit dan bumi diciptakanlah malaikat sebagai penghuni langit. Setelah itu diciptakan manusia sebagai penghuni bumi, di situ timbul ilmu-ilmu. Dan manusia itu pada hakikatnya dari Muhammad juga kan itu artinya menerbitkan segala ilmu yang ada. Jadi Muhammad itu asal segala ilmu. Kita biji, nah si biji ditanamkan jadi batang, jadi tangkai, jadi daun, jadi bunga, jadi buah ya kalau. Tapi asal biji. Nah itu maksudnya asal ilmu. Waktu sama biulumi sifaiyahnya. Waktu sama biulumil dinamakan dengan ilmu yang terpilih untuk mendapatkan derajat
Timna ini dilakoni hambungannya Pak. Yarfa ilallahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Nah, supaya kita mendapat derajat ilmu yang terpilih untuk mendapatkan derajat dan kemuliaan. Nah, ya. Jadi ilmu asa, ilmu hakikat menurut saya sama ilmu yang membicarakan masalah sebenar-benar. Yang lainnya puruk aja, cabang aja. Tapi bukan salah lah. Habis kena bubar pesantren menjelajahkan mereka ini kok. Nah, habis dah. Semuanya lagi lah. Kedua, cara memberikan pertolongan dengan jalan hakikat. Utama sekali keyakinan bahwa diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baca ayat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini kalau orang hendak sekarat lah. Atau meninggal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Baca ayat itu. Tiupkan mulai dari kepala hingga ke seluruh badan mereka. Baca pula Subhana Khaliqin Nur 11 kali. Ini sudah dekat nih. Tiupkan juga ke seluruh badannya. Supaya terhubung dirinya betul-betul. Ketiga, pandang betul-betul dirinya Nur Muhammad SAW. Agar mereka aman dari gangguan. Dan supaya selamat. Dinamakan memberikan pertolongan dengan jalan hakikat. Jadi dua cara memberikan pertolongan. Pertama dengan jalan syariat, nah kedua jalan hakikat. Habis sudah. Makom hakikat ada tiga. Ya. Makom hakikat ada tiga. Makom hakikat ialah mereka yang benar-benar keyakinannya dan rasanya dirinya Nur Muhammad SAW ada tiga bagian. Nah, ada tiga bagian makom hakikat. Pertama makom mafhum. Yang pertama makom mafhum. Yang pertama makom mafhum. Artinya mereka mengerti bahwa dirinya Nur Muhammad ini di waktu berjalan, bekerja dan berdagang atau di ketika bergaul dengan teman-teman. Cukup hanya mafhum pengertian saja. Secara pengertian jadi aja juga di waktu kita haur lah ya. Nah kedua makom ta'jim caranya lah. Artinya membesarkan dan memuliakan. Artinya diri Nur Muhammad. Maka itu Nur. Nama Tuhan berarti membesarkan nama Tuhan. Dan Muhammad nama Nabi kita. Itu membesarkan nama Nabi lah. Apalagi kalau Nur diri bagi Tuhan berarti membesarkan diri bagi Tuhan. Muhammad diri bagi Nabi berarti membesarkan diri Nabi kan. Nah, bahwa kita membesarkan nama Tuhan dan nama Nabi atau bahwa memuliakan nama Tuhan dan nama Nabi caranya satu. Nah, ta'jim artinya membesarkan dan memuliakan, memerlukan kebersihan badan dan tempat. Jadi kalau kita pakai makam ta'jim itu memerlukan tempat yang bersih, pakai yang bersih lah. Karena kita membesarkan diri Tuhan, membesarkan diri Nabi. Supaya apa? Supaya mancar menurut jadwal lawan zamannya karena di akhirat. Dua, tempatnya khusus kalau ta'jim. Waktu yang tertentu. Keyakinan perasaan bahwa diri Nur Muhammad agar jangan terganggu. Waktu itu dilarang memikirkan kehidupan yang menghalang dan yang mendinding. Jangan berpikir di dunia waktu itu. Satu mata aja jangan awas. Karena ada satu saat maka ada sadar kita sampai bertetap malam kalau terasa boleh jadi itu dari kebatilan ngarnya itu urusan Tuhan membukakan hijab, makanya di dalam hikam kan dikatakan kena demikian.
Hmm. Itu jadi demikian. Ija putih halaka wijatun minat ta'arufi fala tubali an qalla amal. Apabila dibukakan Tuhan satu bagian dari pengenalan, ini pengenalan terhadap diri, karena diri kita kan ada bahwa diri Tuhan, diri Nabi, bukan ma'rifatullah saja. Aku sudah jadi malam sekuat maksud harap sih adalah ma'rifat benar sebenar-benar. Karena sebenar-benar itu ada hubungannya di Tuhan, diri Nabi. Ini halnya ta'aruf paling. Apabila dibukakan satu jihad dari pengenalan rasa asik rasanya, nah pala tubali ankamal amal, jangan kau peduli walaupun sedikit amal timbeh di tasbih lagi. Bapak pakai tasbih lagi, lagi kadang-kadang tasbih ini kan mau bertasbih tak boleh berbang lomba bacaan. Kalau kali ingat lagi sebenarnya dirasakan biasa itu. Nah ini cuma demikian. Kenapa? Karena ini hadiah Tuhan bagi kita, pemberian Tuhan. Lalu amal atau bacaan kan hadiah kita lawan Tuhan nih. Tapi kalau itu hadiah Tuhan lawan kita, hidayah Tuhan lawan kita, itu berbeda tuh. Sudahlah. Ketiga makam tawasul ya, pandangan secara luas, bukan hanya diri, diri salah tuh dalam apa tuh, jumlah salah tuh. Bukan hanya diri Nur Muhammad, namun semuanya Nur pandang sunnah Nur Muhammad. Orang tuh ada sakit bang kita kan, pandang ya Nur Muhammad kali jadi sakit. Kenapa hantunya bukan orang sakit? Dari anak guru aja nih, mau ada balawanan namanya. Dari guru aja nang libat berarti ilmu kada belawanan. Orang sangit sekampungan sangit, pandang sekampungan Muhammad sampai sangit. Nyatakan jangan mata rekan mata di baras ini. Pengalaman guru aja nang libat berarti. Udah pandang sekampungan Muhammad. Alhamdulillah sekali datang bukan baras, setelah ke rumah aja. Ini muka ada berlawanan katanya. Lain sodot, lain lagi sodot tuh lain lagi. Dia pandang orang yang tebak lain si sodot, penting dot. Supaya jangan bertimpas. Ternyata bertimpas juga ya Allah. Kenapa menahan punya ada di dalam awak lagi itu membuat terjadi perkelahian. Ziarah ke kubur hukumnya sunat. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, lebih-lebih setelah sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, ada yang mengatakan sunat muakkad, hampir wajiblah hukumnya untuk mengingatkan kepada kita agar jangan melupakan dan dapat bisa mengambil iktibar bahwa semua akan kembali seperti mereka. Itu hikmahnya kubur lagi. Soal apa tujuan ziarah ke kubur? Tolong jelaskan dan apa pula hikmahnya? Jawab, hukumnya ziarah ke kubur adalah sunat. Apalagi ziarah ke kubur kedua orang tua. Ziarah artinya berkunjung. Tujuan ziarah memberikan pahala bacaan-bacaan kepada almarhum atau almarhumah yang ada di dalam kubur. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya
hadiahilah orang yang mati dari kamu. Karena Allah mutus malaikat bahwa pahala hadiah itu kepada orang yang dihadiahi. Ada dua keistimewaan bagi yang di alam kubur. Seandainya mereka disiksa dan diajab dalam kubur karena sering dihadiahi, insya Allah selamat dari siksa dan ajab. Dan jika mereka dalam rahmat Allah, mereka bertambah senang dan bahagia. Mereka di alam kubur mendoakan kepada mereka yang menghadiahi ziarah syariat dan akikat. Bagi mereka yang ziarah ke kubur, ada ziarah ke makam para wali-wali Allah, memerlukan ilmu agar selamat. Pertama, secara syariat bagi mereka yang ziarah ingin atau ingin langsung berhadapan dengan yang ada dalam kubur. Dan yang ke kubur. Kedua, kemudian ingin membaca ayat-ayat Al-Quran dan lain-lainnya untuk dihadiahkan pahalanya kepada almarhum dan almarhum. Semoga mereka dalam ridho dan rahmat Allah. Ketiga, berdoa yang jarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka diampuni Allah segala dosa-dosanya dan akan mereka selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, mereka yang di alam kubur mendoakan juga kepada yang ziarah, dinamakan ziarah syariat. Kedua, secara hakikat bagi mereka yang ziarah, ini secara hakikat pulang mereka meyakini bahwa diri Nur Muhammad SAW. Kemudian mereka pandang bahwa yang di alam kubur juga Nur Muhammad SAW. Kerajinan bisa bertampai, kerajinan bisa bertampai. Tapi kalau buka kan ribut pulang kubur ya Allah, harus rajin. Yang udah jangan undang ini belajar sedapat caranya kayak itu. Ini sidin Pak. Tapi sidin wah ini dasar wah ini udah jangan. Jin aja jin terus kalinya. Petaring ini pada tahu ada sidin. Untuk sidin jin antuk dulu buka ini ya. Satu perlu diketahui bahwa Nur nama Tuhan Muhammad nama Nabi kita, nama Tuhan semua baik. Semoga mereka menjadi baik dan nama Nabi nama yang mulia, semoga mereka mulia. Jika maksudnya dalam pandang diri Nur Muhammad, hubungkan diri dengan nama Tuhan dan nama Nabi, semoga di sisi Tuhan mereka dalam redha dan rahmatnya, dan semoga dalam Nabi mereka mendapat syafaat Nabi Muhammad. Ini dinamakan memberikan pertolongan pada hakikat. Nah, semuanya hakikat jalan yang aman. Ya kan? Tidak mau lagi aku kurang ketabel lagi kesehatan. Al-Fatihah. Jadi bila kesehatan lagi kita. Mendengar bilang orang kebijakan saya. Nah, banyak bicara. Mendengar bilang selesai. Allah liwasabah dengan lemah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه